Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Tiba saatnya kita di sesi ketiga. Kita akan fokus mempelajari tentang manasik umroh. Jadi bagaimana urutan-urutan umroh. Secara singkat, umroh ada beberapa tahap. Pertama, ihram dari mikot. Jadi nomor 1, ihram dari mikot. Kemudian yang kedua, ihlal atau talbiyah. Yakni ihlal ini ketika kita melakukan umroh berarti kita mengucapkan labaik Allahumma umrotan atau labaika umrotan. Kemudian dilanjutkan dengan talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Nah, talbiyah ini diucapkan sampai nanti kita bertemu dengan Ka'bah. Nah, apa yang dilakukan ketika bertemu dengan Ka'bah? Maka yang ketiga langkahnya adalah tawaf. Ya, karena tawaf ini tawaf yang pertama biasanya disebut dengan tawaf kudum atau tawaf pembukaan. Kemudian termasuk dalam rangkaian tawaf, setelah kita berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah, maka kita sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat di belakang makom Ibrahim. Kemudian setelah itu baru kita lakukan sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwa 7 kali bolak-balik, itu namakan sa'i. Kemudian yang terakhir adalah tahallul. Maka ketika tahallul selesai umroh. Saya ulangi lagi. Umroh tahapannya pertama ihram dari mikot. Kedua ihlal dan talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Kemudian yang ketiga tawaf. Termasuk di dalamnya adalah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian yang keempat adalah sa'i, yakni berjalan dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwa. Kemudian yang kelima tahallul. Maka sebenarnya ini urutan-urutan umroh. Nah, bagaimana perinciannya? Kita pelajari pertama. Mikot. Mikot adalah batas. Batas itu adalah tempat yang menjadi batasan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak boleh membuat batasan-batasan sendiri. Termasuk dalam sesi sebelumnya kita sampaikan bahwa gelombang kedua nanti nggak boleh dijedah. Karena jedah itu diperselisihkan oleh ulama sebagai mikot. Nah, mikot yang ditentukan oleh Rasulullah SAW adalah berdasarkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi SAW menentukan satu Zulhulaifah atau biasanya terkenal dengan Bir Ali sebagai mikot penduduk Madinah. Kemudian 2 Juhfah bagi penduduk Syam. Berarti penduduk Syam itu termasuk Mesir, Palestina gitu. Kemudian yang ketiga Qornul Manazil bagi penduduk Najd. Penduduk Najd berarti Pakistan, India, dan lain-lain itu termasuk ya. Kemudian yang keempat, Ya'lamlam bagi penduduk Yaman. Bagi penduduk Yaman. Mikot-mikot itu bagi penduduk negeri itu dan selain mereka yang melewatinya untuk pergi haji atau umroh. Dan orang-orang yang kurang dari jaraknya itu, maka dia berikhram dari tempat dia memulai sampai penduduk Mekah berikhram dari Mekah. Jadi kalau orang Mekah nggak harus keluar dulu ke mikot, kemudian baru umroh, bukan, tapi dari tempat tinggalnya masing-masing. Itu karena berada di dalam wilayah mikot. Nah, makanya kalau kita dari Madinah gelombang 1 berarti kita disebut sebagai orang Madinah, maka mikot kita di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Sedangkan bagi gelombang kedua jamaah haji, karena langsung dari Indonesia pesawatnya melewati Yaman, maka mikotnya adalah di Ya'lamlam. Kemudian ada satu lagi mikot, yakni di Zatul Irkin, itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW menentukan Zatul Irkin sebagai mikot bagi penduduk Irak. Jadi penduduk Irak itu di Zatul Irkin.
Nah itulah mikot-mikotnya. Sehingga jelas, maka jenengan yang gelombang 1, mikotnya diawali dari Bir Ali atau di Zul Ulaifah. Kemudian kalau gelombang kedua diawali dari Ya Lam Lam. Itu dihitung sebagai ibadah, mulai ibadah umroh. Lalu apa yang dilakukan ketika di mikot? Maka ketika di mikot mandi, kemudian pakai wangi-wangian di badan sebelum pakai kain ikhram. Kemudian mengenakan kain ikhram. Bagi yang laki-laki, kain ikhramnya hanya 2 lembar. 2 lembar kain, tidak boleh berjalit. Yang satu dipakai sebagai sarung, yang satu dipakai sebagai selendang. Dan yang lebih afdol berwarna putih. Sedangkan bagi wanita, ikhramnya adalah pakaian yang menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan yang tidak bercorak. Maksudnya tidak bercorak itu tidak ada garis-garis, tidak ada batik gitu. Jadi polos. Polos, warna apapun boleh. Warna apapun boleh, sehingga tidak harus putih. Yang putih itu adalah hanya untuk yang afdol bagi untuk yang laki-laki. Nah, maka ketika sampai di sana, di mikot, kita mengucapkan ihlal. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Dilanjutkan dengan talbiyah. Bagaimana ucapan talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Kusambut panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umroh. Kusambut panggilanmu ya Allah. Kusambut panggilanmu tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kusambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat, segala kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini adalah ucapan talbiyah kita. Maka ucapan talbiyah kita itu menunjukkan bahwa betul-betul kita itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sudah berarti urutan pertama ikhram dari mikot, kemudian talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah, dan ketika ketemu dengan Ka'bah, maka kita mulai nanti dilakukan dengan tawaf. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, coba lihat bagaimana gambar Masjidil Haram yang sekarang ada. Dari seluruh tempat-tempat yang akan dilakukan kita nanti umroh, baik itu di Ka'bah, itu sudah berada di dalam masjid. Kemudian Bukit Sofa juga ada di dalam masjid. Kemudian Bukit Marwa juga sudah ada di dalam masjid. Maka umroh ini praktis nanti selesai di Masjidil Haram. Sehingga ini sangat mudah bagi kita di akhir zaman ini. Sehingga Ka'bahnya di dalam masjid, Bukit Sofa di dalam masjid, kemudian nanti ada lembah yang ditandai dengan lampu berwarna hijau, kemudian Bukit Marwa itu juga sudah ada di dalam masjid. Sehingga nanti umroh itu selesai di masjid. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah bagian-bagian dari Ka'bah. Bagian-bagian dari Ka'bah. Panjenengan harus paham ini. Ini mungkin harus sesi khusus sendiri untuk mempelajari Ka'bah ini. Namun saya cuplikkan beberapa saja. Yang jelas pertama, Ka'bah hanya memiliki 1 pintu. Itu yang jadi kunci. Jadi Ka'bah hanya memiliki 1 pintu. Itu disebut dengan pintu Ka'bah. Di sebelah kirinya itu ada sudut. Sudut itu disebut dengan rukun. Yang di sana ada batu Hajar Aswadnya. Maka di situ disebut dengan rukun Hajar Aswad. Nah, kita tawaf itu mulai dari rukun Hajar Aswad. Jadi kita mulainya tawaf itu dari rukun Hajar Aswad. Hajar Aswadnya juga cuma 1. Pintu Ka'bahnya juga cuma 1. Nah, sementara Ka'bah memiliki 4 pojokan. Maka pojokannya, yang tadi pojokan pertama sudah disebut dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian lanjut ke rukun berikutnya, pojokan berikutnya itu dinamakan dengan rukun Iraqi. Karena kalau diteruskan sampai ke negeri Irak. Kemudian rukun berikutnya adalah rukun Syam'i. Kemudian rukun yang ketiga adalah rukun Yamani. Rukun yang keempat, rukun Yamani, karena nanti diteruskan sampai ke negeri Yaman. Kemudian baru kembali lagi ke Hajar Aswad. Jadi kalau kita berputar, 1 rukun Hajar Aswad,
2 rukun Iraki, 3 rukun Sami, 4 rukun Yamani. Baru kembali ke Hajar Aswad. Itu dihitung dengan 1 putaran. Nah, tentang detailnya nanti bagaimana, mungkin harus ada sesi khusus yang kita pelajari tentang bagaimana tata cara tawaf. Yang jelas, tawaf itu dilakukan dengan 7 putaran. Bagi laki-laki, maka ketika tawaf dibuka pundak kanannya. Ketika pakai ihram, maka dibuka pundak kanannya. Itu namanya ittiba. Kemudian 3 putaran pertama disunahkan bagi laki-laki lari-lari kecil. Jadi ramel atau lari-lari kecil. 3 putaran pertama. Setelah selesai 7 putaran, maka kita menuju ke Maqam Ibrahim. Watakhidu mim maqami Ibrahim musola. Maka jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat untuk sholat. Nah, kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Maksudnya sholatnya adalah sholat kita menghadap kepada Ka'bah. Kemudian Maqam Ibrahim berada di tengah kita. Di tengah antara kita dengan Ka'bah. Maka itu sholat di belakang Maqam Ibrahim. Dilakukan 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, itu dilakukan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Setelah selesai itu, maka kita istirahat untuk minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin. Ini diantara doanya ketika kita minum air zam-zam. Dan minum air zam-zam ini hendaklah minum sampai dengan kenyang. Dan bagi laki-laki boleh menuangkannya di atas kepala. Karena Rasulullah SAW juga melakukan seperti itu. Jadi ketika istirahat kita minum air zam-zam. Sesungguhnya air zam-zam itu makanan yang mengenyangkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, setelah itu kita kembali ke rukun Hajar Aswad. Setelah kita minum, maka kembali ke rukun Hajar Aswad untuk melakukan istiqlam. Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi saya ulangi lagi, ketika tawaf, 7 putaran mulai dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Hajar Aswad lagi. 3 putaran pertama dilakukan dengan berlari-lari kecil, kemudian diselesaikan 7 putaran. Setelah selesai 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Kemudian minum air zam-zam, kemudian kembali lagi ke rukun Hajar Aswad untuk beristiqlam. Bismillah ya Allahu Akbar. Kemudian balik kanan menuju ke Bukit Sofa. Apa yang kita lakukan di Bukit Sofa? Yang kita lakukan di Bukit Sofa adalah sa'i. Sa'i. Nah, apa yang diucapkan? Kita mengucapkan sambil berangkat, Inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Kemudian dilanjutkan dengan zikir Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Sofa dan Marwa adalah sebagian syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan, lahiki maha mengetahui. Nah, di atas Bukit Sofa, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh disunahkan untuk berhenti sejenak, wukuf sejenak. Jadi wukuf, berhenti sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak langsung-langsungan begitu saja di Sofa dan Marwa itu. Kita di sana disunahkan untuk berhenti sejenak, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan berdoa. Di antara doanya itu diulangi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdah, anzaza wahdah, wa nasara abdah, wa zamal ahzaba wahdah. Itu diulangi 3 kali. Jadi cukup lama Bapak Ibu sekalian. Ditambah boleh panjenengan berdoa apapun, boleh dalam bahasa Indonesia juga, dan doanya diulangi 3 kali, 3 kali. Sehingga di Bukit Sofa itu cukup lama. Jadi selesai di Bukit Sofa kemudian mengarah menuju ke Bukit Marwah. Di tengah-tengah perjalanan dari Sofa ke Marwah nanti ada lembah yang ditandai dengan pilar hijau. Pilar hijau, maka yang laki-laki di sana disunahkan untuk berlari-lari kecil. Di antara doanya adalah Robik fir warham wa'fu, seperti itu. Nah itu antara pilar hijau yang berada lampu yang berwarna hijau. Sampai nanti di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah itu dihitung 1 putaran. Jadi Sofa Marwah 1 putaran, Marwah Sofa 2 putaran, Sofa Marwah 3 putaran, Marwah Sofa 4 putaran, Sofa Marwah 5 putaran, Marwah Sofa 6 putaran, Sofa Marwah 7 putaran, berakhir di Marwah. Berakhir di Marwah. Sehingga umroh kita nanti ketika kita sa'i dimulai dari Sofa, berakhir di Marwah. Itu cara menghitungnya ketika sa'i. Maka setelah itu, maka kita tahallul. Bagaimana tahallul? Bercukur. Maka cukurlah dengan bersih atau pendekkan rambut kepala kita. Dengan demikian selesai umroh kita. Dan selanjutnya boleh melakukan yang menjadi larangan-larangan umroh. Nah kalau kita tergabung dalam haji, jamaah haji, karena kita haji tamattu, maka dibolehkan kita untuk memendekkan saja. Nanti karena tahallul besarnya, tahallul bersihnya, gundulnya, itu nanti ketika kita haji. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi secara ringkas, manasik umroh, yang pertama adalah ihram dari mikot, mikotnya ada 5 tadi, kemudian ihlal dan bertalbiyah sampai dengan ketemu Ka'bah. Nanti kalau sudah ketemu Ka'bah, maka yang kita lakukan adalah tawaf, rangkaian tawafnya tadi 7 putaran, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, kemudian beristiqlam ke Hajar Aswad, kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i yakni berjalan dari Bukit Sofa sampai di Bukit Marwah. Di atas Bukit Sofa berdoa, di atas Bukit Marwah berdoa. Di tengah-tengah perjalanan ada lembah yang ditandai dengan pilar hijau, kita lari-lari kecil. Kemudian dilakukan 7 putaran mulai dari Sofa dan berakhir di Marwah. Setelah itu kita lakukan tahallul, memotong rambut, maka selesailah umroh kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.